Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, good morning. How are you today? Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi setelah minggu kemarin. Pak Wid tidak bisa mengupload materi dan juga tidak bisa mengkontak kalian karena laptopnya baru diopnamkan, diperbaiki begitu. Jadi alhamdulillah sudah bisa dipakai lagi untuk membuat media pembelajaran. Khusus untuk hari ini nanti akan saya berikan jadwal per kelas yang beda ya, tapi tidak masalah. Oke, right. Masih di pertemuan yang belum memungkinkan kita ketemu muka, jadi hanya bisa ketemu lewat online atau daring. Anak-anak selalu berharap, Pak Wid berharap bahwa kalian itu selalu dalam kondisi sehat, bisa mengikuti semua aktivitas pembelajaran yang memang sekarang ini masih dalam format daring atau online begitu ya. Tetapi semoga saja apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru itu mengena di hati, dipelajari, dilakukan secara ikhlas agar manfaat barokahnya tetap kita dapatkan juga. Oke, right, for today, for our lesson today, we get to chapter 4. That is about, the topic is about let's come and join us. Jadi kita ada di unit keempat, yaitu dengan topiknya let's come and join us. Oke, anak-anak tahu ya artinya let's come, artinya ayo datang, and join us, dan bergabunglah dengan kami. Oke, right? Hope that you have prepared all the things you need in our lesson today. Pak Wid berharap anak-anak sudah menyiapkan apapun yang diperlukan untuk pembelajaran kita hari ini. Buku misalkan atau alat tulis, sehingga kalau ada hal-hal yang sulit kalian bisa mencatatnya, nanti boleh dikonsultasikan atau ditanyakan melalui WA ya. Oke, right? What's the lesson about? Let's get to know. Oke, right. The objectives. Objectives itu adalah tujuan. Jadi tujuan, after studying this chapter in pairs, groups, and or independently, the students will be able to. Jadi setelah belajar tentang unit ini, baik itu berkelompok, berpasangan maupun secara mandiri, murid-murid akan bisa untuk satu, identify kinds of expressions to instruct properly and accurately. Jadi nanti anak-anak akan bisa mengidentifikasi jenis-jenis ungkapan untuk menyuruh, memberikan instruksi properly, secara pantas, layak, and accurately, dan secara tepat. And then the second, identify the use of imperative sentences correctly and accurately. Jadi yang fungsi kedua nanti setelah belajar di unit ini, anak-anak akan bisa mengidentifikasi penggunaan kalimat-kalimat perintah secara benar dan juga tepat. Yang ketiga, use imperative sentences correctly and appropriately and use relevant vocabularies accurately. Jadi juga menggunakan kalimat-kalimat perintah secara benar dan pantas, juga untuk menggunakan kosakata yang terkait dalam pembelajaran ini secara tepat. Oke. And also jangan lupa bahwa murid-murid juga diharapkan agar selalu memiliki satu, feeling grateful for having an opportunity to learn and speak English appropriately and fluently. Jadi selalu memiliki rasa terima kasih karena sudah memiliki kesempatan untuk belajar dan berbicara bahasa Inggris secara pantas dan lancar. Ya, itu diantaranya bahwa pembelajaran kita itu diniatkan bahwa ini akan membawa kebaikan untuk kita. Ya, berterima kasih karena ada banyak sekali teman-teman kalian di luar sana yang tidak bisa menikmati pembelajaran seperti yang kita lakukan sekarang. Karena ada keterbatasan alat ataupun mungkin keterbatasan koneksi dan lain-lain. Maka berterima kasihlah. Always be grateful. And then, yang kedua, behaving actively, politely, cooperatively,
confidently and respectfully when speaking with other people. Behaving, bersikap, berperilaku. Actively, secara aktif, secara sopan, secara kooperatif. Maksudnya bisa diajak kerjasama. Secara confident atau percaya diri, dan juga memiliki rasa hormat ketika berbicara dengan orang lain. Oke, right? Dan oke, ini ada contoh dialog yang harusnya kalian lakukan berpasangan, tetapi karena kondisi ya, Pak Wid baca, silahkan kalian dengarkan, nanti boleh ditirukan ya. Oke, dialog 1 between Ipung and Jojo. Hi Jojo, what are you doing here? Nah, si Ipung bertanya, "Hai Jojo, apa yang sedang kamu lakukan di sini?" And then Jojo answers, Jojo menjawab, "Hai Ipung, Randy asked me to replace him to play futsal with you. He is unwell, so he needs to rest." Nah, si Jojo jawab, "Hai Ipung, Randy memintaku untuk menggantikan dia bermain futsal denganmu. Dia tidak sehat, sehingga dia perlu istirahat." "Oh, I see. Please come inside and join us." Oh, begitu toh. Ya sudah, yuk kita masuk dan bergabunglah dengan kami. "Thanks, but I forget my futsal shoes anyway." Terima kasih, tapi saya lupa dengan sepatu futsal saya kok, gitu ya. Ipung says, "Oh, it's alright. You may use mine. I bring 2 pairs of futsal shoes." Baiklah, kamu boleh menggunakan punyaku, sepatuku maksudnya. Saya membawa 2 pasang sepatu futsal. "Oh, is it okay if I wear your shoes?" Apakah oke jika saya memakai sepatumu? "Oh, come on. It's me who offers you to wear my futsal shoes, right? Besides, we still need 1 more player." "Oh, ayolah. Kan aku yang menawari kamu untuk pakai sepatu futsalku kan? Selain itu kan kami masih perlu 1 lagi pemain." "Okay, but I need to change my clothes first." Baiklah, tapi saya perlu untuk mengganti bajuku dulu ya. "Great. Use the room over there to change." Gunakan ruangan di sana itu loh untuk ganti. "Thank you." Terima kasih. "Anytime." Sama-sama. Jadi dalam dialog ini pun diberitahu, diajarkan bahwa ketika ada orang bilang thank you, terima kasih, kita wajib menjawab. Biasanya kita menjawabnya you are welcome. Selain you are welcome, di sini kita boleh menggunakan kata anytime yang artinya juga sama. Oke, go on. Tadi kalian sudah mengucapkan beberapa kata yang ada dalam dialog gitu ya. Nah, untuk lebih tahu ini dibacanya apa toh ya, maka anak-anak harus mendengarkan dan mengulangi atau menirukan dari kata-kata berikut ini. Oke, saya bukakan dulu ya. Oke, right. So I would like to right. So yang pertama ini nanti ditirukan. Kita taruh di sini. Nanti saya akan stylekan bagaimana bunyi dari ini. UK itu ketika orang Inggris yang ngomong, kalau US itu orang Amerika. Listen dan dengarkan dan ulangi. Replace. Oke, dengar. Replace. Replace. Bagaimana kalau Amerika? Replace. Replace. Sebenarnya sama saja. Boleh. Nanti saya hanya style sekali ya, UK atau US sama saja. Replace. Oke, replace. Oke, good. Then this one, what it must be. Oke, karena futsal itu tidak ada di sini, dibacanya futsal. Itu di Google ada, ya, futsal ada. Dan tapi di kamus ini karena mungkin itu dibuat dulu sebelum ada olahraga futsal, maka
tidak ada di kamus ini maybe. Okay, right. And then what is the next? Diikuti Anytime. sekali lagi. Anytime. Anytime. Then ya, ditirukan Return. sekali lagi. Return. Return. Okay, what is the next? The next is this one. Okay, Borrow. 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 Okay, then the next is this one. Berikutnya ini. Athlete. 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 Oke. So, anak-anak akan tahu bagaimana membacanya, ya. The next is this one. Come on. Come on. Oke, atau Come on line. oh, kalau yang ini ada kata belakangnya. Ya, yang ini dibaca. Come on. Oke, come on. Oke, right. Then Neighbor. Neighbor. oke, ketika tadi tertulis di sini tulisannya neighbor hanya o, tapi di sini kenapa pakai ou? Nah, di sini dijelaskan kalau neighbor itu Inggris, kalau US neighbor tidak pakai u ya. Jadi sama-sama betul. Kalau orang Inggris dibaca Neighbor. neighbor, kalau Amerika Neighbor. neighbor. Jadi sebenarnya mirip kok ya. Jadi tidak masalah kalian mau pakai yang Inggris maupun Amerika. Then the next word is this one. Dibaca Absent. absent. Tapi kalau Amerika Absent. 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 Okay, right? Then the next word is this one. Dibaca Coincidence. 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 Okay, right? The next is this one. Great. Great. Diulangi sekali lagi. Great. Alright. And then the last dan yang terakhir adalah ditirukan Appreciate. sekali lagi. Appreciate. Appreciate. Oke, right? Jadi begitu cara pelafalannya, nanti silakan anak-anak untuk berlatih lagi, right? Oke. Jadi tadi ada replace, would sell, borrow, come on, absent, great, dan lain-lain. Oke, kita satu-satu ya. Replace artinya menggantikan. Oke, diingat futsal ya futsal, borrow meminjam, come on ayo, absent absen atau tidak masuk, great bagus, keren, luar biasa, anytime sama-sama atau kapanpun boleh gitu ya. Return mengembalikan, athlete atlet, neighbor tetangga, coincidence tidak sengaja, and then the last appreciate artinya menghormati. Okay, right? Then we have this. Jadi penjelasan berikutnya adalah kita belajar tentang materi hari ini itu sebenarnya apa toh? Oh, jadi hari ini kita belajar tentang expression, ungkapan. Ungkapan apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu ungkapan untuk instructing atau memberikan instruksi, perintah atau menyuruh orang lain. Sehingga we use the sentences in bold in the dialogue in dialogue 1 to give instructions. We use them to ask or request other people to do something. Tadi dalam percakapan antara Jojo dan temannya tadi, kita menggunakan kalimat-kalimat perintah
Gitu ya, come and join. Nah, ayo ikut dan gabung dengan kami. Itu kan memerintahkan orang lain untuk melakukannya. And then when we ask a person to do something, we should do it politely. To make our instructions or requests sound polite, we use the word please. Here are expressions of instructing and suitable responses. Jadi ketika kita itu meminta seseorang untuk melakukan sesuatu atau menyuruh orang lain, kita seharusnya melakukan itu politely, dengan sopan. Dan untuk membuat perintah kita atau permintaan kita itu terdengar sopan, we use the word please. Kita gunakan kata please. Dan berikut ini adalah contoh-contoh ungkapan untuk memberikan perintah dengan respons yang sesuai. Contoh ya. Oke, right? Oke, right. Di sebelah kiri ada instructions, sebelah kanan ada responses. Close the door. Jadi ketika kita itu menyuruh orang close the door, artinya tutup pintunya. Tetapi jika ada kata please di akhir, maka artinya tolong dong tutup pintunya. Jadi please itu dipakai untuk menghaluskan perintah atau permintaan. Please boleh di belakang atau di depan. Tetapi kalau ketika please itu tertulis di depan, maka dia harus menggunakan koma setelah please. Contoh, please read the manual book again. Bacalah buku petunjuk manualnya lagi. Nggak usah diartikan tolong gitu ya. Jadi please itu tidak harus selalu memiliki arti tolong. Tetapi memang dia dipakai untuk kalimat-kalimat yang sopan. Sehingga kalau anak-anak itu pengen meminta sesuatu pada orang lain, seharusnya menggunakan kata please juga. Contoh yang ketiga, the third, please listen to the presenter carefully. Dengarkan kepada presenter itu dengan hati-hati, maksudnya dengarkan betul-betul gitu ya. Turn the volume down please. Right. Anybody can help me to know the meaning of this expression? Adakah yang tahu tentang arti dari ungkapan ini? Turn the volume down. Artinya pelankan volumenya. Mungkin ada teman yang ketika menyetel musik radio terlalu kencang, sehingga kita mengatakan turn the volume down please. Ya, yang di sebelah kanan adalah respons atau balasannya ketika ada orang mengatakan begitu. Misalkan close the door please, yang menyuruh gurunya perempuan, maka jawabannya yes ma'am. Atau ketika gurunya laki-laki yang menyuruh, maka jawabannya yes sir atau yang lain. Alright, baiklah, sure, no problem. Tentu, tidak masalah, dan lain-lain ya. Boleh dilihat di sini. Atau mungkin yang terakhir kita baca wash your hand before you eat something. Nah, ini yang harus kita lakukan sekarang juga ya. Membiasakan untuk mencuci tangan sebelum makan apapun. So, cucilah tanganmu sebelum kamu makan sesuatu. Right? Dan di sini ada sedikit catatan, whether instructions use a period or an exclamation mark, it depends on the strength the speaker's emotion. Jadi ketika kalimat itu pakai titik atau tanda seru itu sebenarnya sama-sama kalimat perintah. Tetapi itu tergantung dengan seberapa kuatnya dari orang yang memberikan perintah. Biasanya ketika kalimat-kalimat itu menggunakan tanda seru, itu dibaca dengan intonasi yang lebih keras, lebih tegas, sehingga lebih dengan intonasi menyuruh begitu ya. Jadi ketika kamu pengen menegaskan, beri ketegasan, berilah tanda seru atau exclamation mark di akhir kalimat. Kemudian untuk kalimat instruksi atau perintah yang mengungkapkan warnings itu artinya peringatan, maka gunakan don't ditambahi kata kerja satunya. Misalkan, jangan minum es krimku, jangan makan es krimku. So mengatakan don't eat my ice cream. Jangan pergi ke rumahku, maka don't go to my house. Jangan menulis di bukuku,
don't write in my book. Seperti itu. Jadi don't ditambahi kata kerja. Jadi kalau misalkan nomor 1, jangan tutup pintunya dong, maka bahasa Inggrisnya don't close the door. Ketika kamu pengen lebih halus, boleh ditambah please. Don't close the door, please. Ya, gitu ya. Oke, right. Let's go and continue. Kita lanjut. Kalimat-kalimat imperatif atau kalimat perintah itu biasanya terkait dengan sebuah permintaan atau memberikan perintah dan mengungkapkan rasa keinginan. Dan kalimat-kalimat ini diawali dengan kata kerja ke-1. Contoh, read the instruction. Artinya, read the instruction artinya ini. Read the instruction. Read itu membaca. Tapi kalau di depan, itu artinya bacalah. Bacalah instruksinya. Nah, yang kedua, watch your step. Lihatlah your step, langkahmu. Maksudnya awas, ya, awas langkah kakimu. Maksudnya melangkahlah dengan hati-hati. Then put your glasses on. Bukan taruhlah kacamatamu on, tidak, tapi pakailah kacamatamu. Dan please use be if the imperative sentences have no verbs. Untuk kalimat-kalimat yang tidak ada kata kerjanya, maka harus pakai kata be di depan. Contoh ya, be nice. Be nice artinya mbok yang baik. Nah, atau misalkan be ready. Siap ya, sama dengan yang siap ya gitu. Atau be aware artinya yang peduli ya, yang pengertian ya, sama seperti itu. Oke, go on with the next. Untuk imperative sentences are usually short and simple. Jadi untuk kalimat-kalimat perintah kadang-kadang ada yang sangat pendek, ya, itu terdiri dari satu kata dan biasanya itu lebih bersifat seperti menyuruh yang tegas. Contoh, stop, nah, artinya berhenti, go, pergi, hurry, cepat. Sehingga untuk kalimat-kalimat seperti itu biasanya diakhiri dengan exclamation mark atau tanda seru, ya, walaupun boleh saja stop. Kita tidak pakai tanda seru tapi pakai tanda titik. Nah, di situ adalah kalimat yang melarang tetapi tidak terlalu keras. Bisa ya? Oke. Examples, contohnya pass me the sugar please. Apa itu artinya ya? Pass me the sugar itu artinya ambilkan gula itu ya, ambilkan aku gula itu ya, please. Nah, nggak usah diartikan tolong gitu, tapi bahwa intonasinya jadi lembut, lebih sopan ketika menggunakan kata please. Yang kedua, wash the dishes in the sink please. Anybody knows the meaning of this expression? Okay, good. Wash the dishes, cucilah peralatan makan itu di sink. SINK, sink artinya tempat cuci piring itu loh, ya. Oke. Please walk through the alley and turn right at the next hallway. Berjalanlah di sepanjang atau melewati alley. Alley itu lorong dan beloklah ke kanan di koridor sana, ya. Oke. Begitu caranya. And then I have some examples or exercise. Contoh, saya punya beberapa gambar berikut ini. So, apa yang bisa kamu katakan terhadap gambar-gambar itu? Ya, I have 6 pictures. Jadi kalau ada gambar pertama, mungkin itu sesuai gambar. Saya mengatakan begini, gorenglah ikannya. What do you say in English? Gorenglah itu dari kata menggoreng. Menggoreng itu bahasa Inggrisnya fry. Berarti menjadi fry the fish. Fry the fish. Gorenglah ikannya. Oke, yang kedua gambarnya orang ngepel. Berarti saya menyuruh pellah lantainya. Nah, atau tolonglah lantainya dipel kalau lebih halus. Tapi kalau saya menyuruh saja pel lantainya, maka bahasa Inggrisnya adalah mengepel itu mop, M-O-P. So, mop the floor. Nah, pellah lantainya. Berikutnya tadi, cucilah peralatan makannya. Maka, wash the dish. Kalau saya menyuruh kalimat ini, oh ini lampunya perlu diganti. Saya bilang gantilah lampunya. Gantilah atau mengganti itu change. Maka menjadi change the lamp. Kalau lebih sopan, change the lamp please. Berikutnya yang gambar tengah, itu mau menutup ya.
Tutuplah pintunya. What do you say? Ya? Oke, close the door. Dan yang terakhir, water the plant. Siramilah tanamannya. Oke, right? Begitu. Sehingga kalau anak-anak nanti mau memberikan kalimat perintah harus diawali dengan kata kerja. Begitu ya? Oke, right? Sudah hampir 30 menit penjelasan saya. Nanti kalau kelamaan membuat anak kurang nyaman, sedikit-sedikit materi yang Pak Wid ajarkan, semoga saja kalian bisa memahaminya dengan baik. Ya, kalau kurang jelas boleh dilihat lagi di channel YouTube-nya Pak Wid. Silahkan nanti bisa kalian kunjungi. Ya, oke, right? That's all enough for today. Jangan lupa latihannya nanti dikerjakan ya. Semoga anak-anak selalu sehat. Insya Allah kita bisa segera ketemu dalam pembelajaran aktif di sekolah. Ya, really that I miss to see you one day and then we can be a great team in our class. Ya, berharap suatu saat kita segera bisa ketemu karena saya ingin kita ini bisa menjadi tim yang baik, tim yang solid agar pembelajaran yang kita lakukan itu bermakna, membawa kebaikan. Right? That's all enough. Have a nice day. Send my best regards to your family. Sampaikan salam terbaik Pak Wid untuk keluarganya. Semoga selalu sehat, saling mendoakan. Right? Really have a nice day. See you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.